Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita bisa bersilaturahim kembali di malam Kamis pekan pertama ya. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajian tentang kitab ilmu nahwu. Hari ini kita bicara tentang pembagian isim ya, pembagian isim itu kan kemarin sudah disebutkan bahwa madala ala maknan walam tuqtaran bizaman, yang memiliki makna tetapi tidak disertai keterangan waktu ya gitu. Mau dulu, sekarang, yang akan datang tetap buku ma buku, dan tidak ada perbedaan. Bapak-bapak semuanya, untuk memudahkannya, ini rumusnya di jari kita ya. Jadi kalau mufrad, ini mufrad, ini artinya satu. Musanna artinya dua. Terus jama tiga lebih gitu ya. Nah, jama juga terbagi tiga. Ada jama mudzakkar salim, ada jama muannas salim, ada jama taksir. Jadi cara menghafalnya begitu. Mufrad, musanna, jama. Nah, ini menunjukkan artinya satu, dua, ini tiga lebih, dan juga menunjukkan bahwa jama itu ada tiga. Mudzakkar salim, muannas salim, jama taksir. Nah gitu. Jadi memang bahasa Arab itu beda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris hanya ada tunggal dan jama, singular, plural gitu kan, tidak ada dua ya gitu. Dalam bahasa Arab ada dua, disebut musanna gitu ya. Itu. Baik. Jadi apa itu mufrad di isim? Nah, isim itu terbagi kepada tiga. Mufrad, musanna, jama. Nah gitu. Mufrad itu adalah madalla ala wahidin, menunjukkan makna satu. Menunjukkan makna satu. Dan ini asal dalam bahasa, dalam isim ya, itu maknanya adalah satu. Ya, contoh di buku ya, baitun artinya apa? Rumah. Berapa rumahnya? Satu, gitu ya. Kemudian daftarun, bukunya berapa? Satu, ya. Rajulun, laki-laki seorang, ya. Kemudian juga waladun, anak, seorang anak. Nah, gitu. Muslimun, berarti apa? Seorang muslim, satu, ya. Mu'minun, seorang mukmin, satu, ya. Nah, misalkan kafirun, seorang yang kafir, ya. Musyrikun, seorang musyrik. Nah, ini maknanya adalah satu, gitu. Maknanya adalah satu, ya. Itu. Dan itu adalah dasar dalam bahasa Arab. Nah, kalau disebut rumah, ya pasti maknanya satu, gitu. Buku maknanya satu, ya itu. Baik. Yang kedua musanna. Kalau musanna itu menunjukkan dua. Musanna itu artinya dua, ya dua. Makanya gini musanna itu Pak. Nah, nanti ini mohon maaf, yang di tangan ini rumus sebenarnya Pak. Kalau Ustaz boleh menguatkan bahwa ilmu nahwu itu tergantung Bapak paham apa tidak ini yang sekarang dijelaskan. Kalau ini masih kerok, kata orang Sunda, masih bingung, itu nggak akan pernah bisa ilmu nahwu sampai kapanpun. Tapi kalau ini lancar, insya Allah yang lain mudah. Ya, jadi mufrad, musanna, jama. Ingat ya, mufrad,
musanna, jama. Jama ada 3, mudzakkar salim, muannas salim, jama taksir, gitu ya, itu. Baik. Musanna madalla ala itsnaini, menunjukkan 2 apa mananya? Bijiyadati alif wan nun dan ya wan nun, ya. Ya. Fi akhirih, di akhirnya. Jadi ini semua apa? Kalau kita ingin jadikan 2, maka kita tinggal tambah apa? Alif nun atau ya nun. Nah, contoh, baitun jadi apa? Baitani. Nah, gitu. Atau baitaini. Gitu. Daftarun, daftaroni. Nah, daftaroni ya. Paroninya ke mana ya? Dan daftaroini. Daftaroini. Oke, baik. Muslimun jadi muslimani. Nah, muslimaini. Ini Ustaz udah lama nggak pakai board, ngajarnya pakai board di sini. Biasanya pakai whiteboardnya di laptop. Ya, namanya Jom ngerus ngajarnya ya, di kampus Jom semua Jom. Baik. Kalau mukminun jadi minani dan mu'minaini. Nah, jadi pokoknya musanna itu adalah menunjukkan makna 2 dengan apa? Penambahan alif nun, ya nun di akhir. Ya, di akhir. Begitu ya. Nah, berarti harokah domanya dihilangkan, tapi kalau alif sebelumnya berarti baitun jadi baitani, karena alif dan ya itu sebelumnya pasti harokah jadi patah semuanya ya, muslimani, muslimaini. Nah, kalau jama apa? Jama itu ada 3. Pertama, jama mudzakkar salim. Yang kedua, jama muannas salim. Yang ketiga, jama taksir. Nah, apa sih maksudnya? Jama mudzakkar salim itu adalah jama. Ini terjemah bahasa dulu ya. Jama yang menjelaskan laki-laki. Ya, makasih. Polanya baku. Salim itu polanya baku. Ya, jadi salim itu polanya baku. Jadi jama yang menunjukkan makna laki-laki dan polanya baku. Kalau muannas salim, jama yang menunjukkan perempuan dan polanya baku. Kalau jama taksir, jama yang tidak baku polanya, itu jama taksir gitu. Untuk bisa memahaminya. Berarti Ustaz jama taksir bisa untuk muannas, bisa untuk mudzakkar, bisa gitu. Paham ya? Untuk memahaminya. Sekali lagi. Jama mudzakkar salim, jama yang menunjukkan makna laki-laki, polanya baku. Jama muannas salim, jama yang menunjukkan makna perempuan, polanya baku. Jama taksir tidak baku. Artinya tidak baku itu maksudnya apa Ustaz? Polanya berubah-ubah gitu. Kalau yang baku itu polanya standar. Baik. Makanya jama mudzakkar salim, Bapak-bapak bisa lihat di situ di buku adalah jama mudzakkar salim huwa madalla alal jam'iyati. Menunjukkan mana jama bi ziyadati dengan tambahan waw wa nun au ya wa nun fi akhirih, dengan mendahkan waw dan nun, ya dan nun. Baik. Jama mudzakkar salim ini Pak, kalau lihat dari contoh dari mufrad, yang hanya bisa itu yang ini Pak, yang bawah ini, yang 4 yang bawah. Nah, karena polanya baku ini mah. Polanya apa? Baku. Nah, kalau yang atas ini polanya nggak baku ketika dijamakkan. Maka bisa dua-duanya ditulis. Kalau di buku nggak. Ya. Jadi ada yang baku, ada yang
tidak baku ketika dijamak. Nah, biasanya yang baku itu dalam ilmu nahwu itu berasal dari tasrifan isim fa'il atau isim maf'ul. Itu biasanya, ya, itu. Maksudnya kata pelaku dan atau yang menjadi objek. Contoh lihat, muslimun. Seorang muslim, kan laki-laki, betul tidak? Nah, berarti jamaknya apa? Muslimuna. Nah, ditambahkan waw nun. Oke? Atau muslimina. Nah, ditambahkan ya nun. Tapi bedanya, kalau untuk musanna sebelumnya patah, setelahnya kasroh. Kalau untuk jamak mudzakkar salim kebalikannya, sebelumnya kasroh, setelahnya patah. Lihat. Muslimaini, ini mah muslimi. Nah, kelihatan Pak bedanya? Ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu adalah, kalau untuk musanna sebelumnya patah, ya, setelahnya kasroh. Kalau jamak mudzakkar salim, kasroh dulu ini, baru muslimina. Nah, ini patah ya, biar dekat di atas terlalu tinggi ya, begitu. Baik. Sekarang mu'minun, jadi apa? Mu'minuna dan mu'minina. Nah, gitu. Baik. Ada pertanyaan suka menarik. Ustaz, kenapa polanya ada dua? Ada alif nun, ada ya nun untuk musanna. Ada waw nun, ya nun untuk jamak mudzakkar salim. Betul tidak? Kenapa? Nah, karena Pak, dalam bahasa Arab posisi kata itu akan berubah-berubah harokahnya tergantung posisinya dalam jumlah gitu. Kalau Indonesia kan enggak, bahasa Inggris enggak. Misalkan bahasa Indonesia Pak, saya mau makan. Saya mau makan 2 roti. Saya mau makan 2 buah roti. Tinggal ditambah 2 buah roti. Kemudian ada kata-kata 2 buah roti itu enak. Kan tidak ada perubahan, betul tidak Pak? Hanya ada penambahan apa? 2 buah, betul? Nah, tapi kalau misalkan mohon maaf, dalam bahasa Arab itu bisa berubah Pak. Contoh misalkan begini. Saya melihat 2 orang muslim. Ra'aitu muslimaini. Nah, pakai yang maini. Karena jadi objek. Tapi kalau ada 2 orang muslim sedang sholat, al-muslimani yusalliyani gitu. Jadi posisi dia akan menentukan apakah pakai ya atau pakai alif. Kalau jamak mudzakkar salim pakai waw atau pakai ya, gitu maksudnya ya. Jadi kenapa kok ada sampai 2 ini? Nanti kita akan jauh lebih lanjut dibahas nanti ya. Cuma kalau ada pertanyaan kenapa kok ada 2 gitu ya. Nah, karena nanti akan berubah harokahnya tergantung posisinya dalam jumlah. Kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak ada. Hanya bahasa Arab dan bahasa Arab aja kalau nggak salah ya, yang berubah itu ya, gitu. Kalau bahasa Perancis, bahasa Rusia mungkin bedanya ada memang, laki perempuan dibedakan. Tetapi tidak seperti sedetail bahasa Arab ya, gitu. Nah, begitu ya, itu. Baik. Nah, jamak muannats salim. Baik. Nah, ini memang kekurangan buku ini adalah membahas jamak muannats salim, mufradnya perempuan tidak dibahas. Jamak muannats salim itu tadi apa? Kata Ustaz? Maknanya apa tadi? Jamak yang menjelaskan makna perempuan dan baku. Ya, perempuan ya. Untuk perempuan atau sifat perempuan baku. Baik. Dari mana Ustaz? Itu biasanya adalah dari isim yang dibedakan antara mudzakkar muannasnya dengan tak marbutoh. Perhatikan Pak ini, yang 4 ini. Muslimun, mukminun, kafirun, musyrikun. Ini biasanya mudzakkar muannasnya itu bedanya dengan tak marbutoh. Muslimun berarti mudzakkar. Muannasnya apa? Muslimatun. Nah, gitu. Mukminun, mukminatun. Natun.
Nah, pokoknya yang ini dibedakan. Kafirun, kafiratun. Musyrikun, musyrikatun. Nah, baik. Ini mu'annas. Ini mu'annas. Artinya perempuan. Satu. Nah, kalau kita mau jama' apa? Bijiyadati alif wa ta. Dijamakan dengan alif dan ta. Bagaimana caranya? Nah, tidak melihat ini, tapi melihat dari asalnya ini dan asalnya ini. Berarti muslimatun. Kalau mukminun jadi mu'minatun, alif dan ta. Kemudian kafirun jadi kafiratun. Musyrikun jadi musyrikatun. Nah, gitu. Jadi dalam Al-Quran, bapak-bapak semuanya sekarang kalau ngebaca misalkan innal musaddiqina wal musaddiqati, ya, wal qanitina wal qanitati wasoimina wasoim. Oh, ini paham jama mudzakkar salim, jama muannats salim gitu. Ya, karena alif nun sebelumnya kasrah berarti jama mudzakkar salim. Alif dan ta itu jama muannats salim. Gitu. Ya. Baik, paham sampai di sini, Pak? Ayo, ya, jangan riut, Pak, nggak riut, Pak Asep, ya. Makanya gini kata Ustaz, belajar nahwu itu apa? Biar baca Quran itu kita jadi paham, ini ada ini gitu. Jadi untuk bisa memahami lebih Al-Quran. Karena kalau baca aja tanpa paham, tanpa tahu kan beda ke ininya ya, pemahamannya gitu ya, gitu. Baik, jadi dauknya beda, begitu ya. Baik. Ini mufrad, ini musanna, ini jama mudzakkar salim, jama muannats salim. Ya. Di sini jama muannats salim adalah mana? Wa madalla alal jam'iyah menunjukkan jama' ya. Jama' itu plural, jamak. Bi ziyadati wawi wan nun, jama mudzakkar salim, jama muannats salim itu adalah bi ziyadati alif wa ta fi akhirih. Baik. Coba Bapak-bapak lihat di situ di bukunya, mohon maaf. Ya, kita berlatih ya. Baik. Lihat halaman 6, Pak, yang jama mudzakkar salim. Yang musanadul di atas. Baik, Pak, lihat. Rasulun dimusanakan jadi apa? Rasulani atau Rasulaini. Rasulun, Rasulani, Rasulaini. Nabiyun, Nabiyani, Nabiyaini. Muslimun, Muslimani, Muslimaini. Kafirun, Kafirani, Kafiraini. Madrasatun, Madrasataini. Ya. Madrasah itu sekolah ya, samalah madrasah ya. Saburatun, Saburatani, Taini. Ya, itu berarti papan tulis ya, 2 papan tulis. Utsmanu, Utsmanani. Utsmani mah eta mah daulah, Pak. Kalau Utsmani itu berarti nisbah ke namanya Utsman. Karena pendiri Daulah Ottoman itu pendirinya adalah Utsman Ghazi. Nah, Utsman Ghazi, maka disebutnya Utsmani. Ya, itu kayak Saudi, pendirinya Suud, keluarga Suud ya, begitu ya. Baik. Jadi Utsmanani, Utsmanaini. Salman, Salmanani, Salmanaini. Baik. Ilmun, Ilmani, Ilmaini. Ilmun, Ilmaini. Ya. Alimun, Alimani, Alimaini. Baik. Coba sekarang jadikan mufrad tuh. Yadaini, mufradnya apa? Yadun. Rijlani, Rijlun. Rajulaini, Rajulun. Babaini, Babun. Jannataini, Jannatun. Ya, itu gampang ya, tidak susah. Ya,
Mas, paham ya Mas ya sampai sini? Insya Allah? Hah? Jadi pokoknya ditambah apa tadi? Alif nun, ya, nun. Itu mufrad ke musanna ya itu. Baik. Nah, sekarang lihat yang jama mudzakkar salim. Tadi jama mudzakkar salim apa? Ditambah apa? Waw nun, ya nun. Bedanya apa? Harokahnya. Sebelum ya kasroh, setelahnya patah. Baik. Lihat Pak, sobirun jadi apa? Sobiruna dan sobirin. Maka mang sobirin itu orang-orang yang sabar ya, sobirun. Sobiruna ya. Muhsin, muhsinuna, muhsinina. Jadi kalau kita membaca alam Quran, innallaha yuhibbul muhsinin. Oh, jama mudzakkar salim. Oh, ya. Alimun, alimuna dan alimina. Jadi kalau mang alimin itu berarti orang yang berilmu, ngumpul di dia. Alimina. Ya. Solihun, solihuna dan solihin. Jadi solihun teh artisnya solihun. Orang soleh ngumpul di dia katanya. Ya, solihuna, solihina, mang solihin. Ya. Jadi kita kadang orang Sunda itu ngasih nama anak itu dengan jama, Pak. Solihin, alimin, apalagi? Sobirin. Ya. Tapi ada Pak, mohon maaf, zaman dulu orang tua kita data apal terjemah Pak. Jadi ngasih nama anak teh, lihat Quran terus ditunjuk jadi Pak. Ya, buka Quran, plok lah gitu. Pas keluar naon kafirin, namanya kafirin. Tidak tahu naon artinya ya, kafirin ya. Baik. Quran ya. Baik, solihun itu orang soleh Pak. Mufsid itu orang yang merusak, mufsid. Jadi suduna mufsidina gitu ya. Baik. Jalisun, duduk. Jalisuna, jalisina. Baik, itu orang-orang yang duduk jalisun itu ya. Shadiqun, shadiquna, shadiqin. Nah, nama orang di Sunda shadiqin ya. Imam shadiqin ya. Imamnya orang-orang yang benar, jujur. Ya. Mu'minun, mu'minuna, mu'minina. Orang beriman ya. Muflihun, muflihina. Syakirun, syakiruna, syakirina. Baik ya, tuh gampang lah insyaallah ya. Baik, sekarang mufrad. Jadikan mufrad nih, ini jamak. Musyrikuna jadi musyrikun. Munafiquna jadi munafikun. Fasiquna kadzibuna kadzibun. Rahimuna rahimun. Dharibuna syaribuna syaribun. Qaiduna. Baik, musyrikun berarti lelaki musyrik ya, banyak. Munafikun orang-orang munafik, jamak ya. Makanya ada surat Al-Munafikun. Fasiqun orang fasik. Fasik itu dalam bahasa Arab itu orang yang berbuat dosa ya, fasik. Kadzibun orang-orang yang berdusta. Rahimun orang-orang yang menyayangi. Dharibun orang-orang yang suka mukul. Dharibun Bapak. Syaribun orang-orang yang suka minum. Ya. Qaidun duduk. Qaidun orang-orang yang suka duduk. Qaidun duduk sama ya. Qaidun duduk. Ya. Cuma kalau qaidun itu biasanya kalau jalisun mah di kursi, qaidun mah di mana aja. Ya kadang dibalikan ya, maknanya begitu katanya ya. Baik. Qaidun ya. Jama muannas salim sekarang lihat Pak, halaman 7 ya. Baik. Tadi udah caranya ditambahkan apa? Alif ta. Sayyi'atun jamakan jadi apa Pak? Nah, ingat taknya dibuang dulu ya, taknya jangan ya. Taknya jangan nih. Sayyi'atatun bukan. Sayyi'atun. Ya gitu.
Jannatun jadi jannatun, ya gitu. Baik. Makhluqatun jadi makhluqatun. Musyrikatun ya. Mu'minatun zalimatun alimatun ya. Sabiratun. Nah, gitu ya. Bapak perlu paham dalam bahasa Arab, tak itu ada dua, Pak. Tak itu ada dua. Ini yang begini disebutnya marbutoh, tak marbutoh. Marbutoh itu artinya diikat. Karena kan ini diikat tuh dua ujungnya, Pak. Kata marbutoh nulisnya gini. Ini tak marbutoh, artinya diikat. Nah, kalau tak yang begini, maftuhatun. Ini sebutnya dalam bahasa punten marbutotun. Kalau ini maftuhatun. Taknya terbuka begini. Ya, dia terbuka ya, ada titik. Nah, kalau marbuton mah diikat dulu, titiknya di atas, gitu. Atau jadi bulatan seperti ini, mu'minatun. Nah, jadi sebut apa tadi? Marbutah. Kalau ini maftuhatun, terbuka. Ini marbutah, terikat ya istilahnya. Oke. Baik ya. Baik. Jadi kalau dalam mufrad yang menunjukkan muannas taknya pasti marbutah. Kalau jamak muannas salim maftuhah. Ya, mufrad marbutah, jamak maftuhah. Gitu ya. Jadi begitu cara membedakannya. Jamak muannas salim maftuhah, taknya alif ta ya. Mufradnya marbutah tanpa alif gitu ya, gitu aja. Jadi ngajar bahasa Arab kadang harus pakai ini, Pak. Beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak usah pakai ini ya. Jadi ini mufrad ya, jamak gitu ya. Mufrad, nah ini mufrad muannas begini, ada ta marbutah, jamak maftuhah, alif ta, gitu ya. Oke. Baik. Coba lihat sekarang, Pak. Sayyi'atun tadi artinya apa? Sayyi'atun keburukan. Sayyi'ah itu keburukan, ya, sesuatu yang buruk, sayyi'atun. Maka kalau dalam Al-Qur'an Bapak sering mendapatkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan. Ya, gitu ya. Sayyi'at. Jannah surga, jannat. Memang terkadang di dalam Al-Qur'an kita jannatun tajriyah atau terkadang ada juga jannah. Seperti dalam surat Al-Fajr kan, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu mufrad. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Ghasyiyah juga sama ya. Ya. Itu pendek jannah, begitu ya. Baik. Sekarang seringnya jamak jannatun tajri. Makhluqah, makhluk sama musyrikah tadi perempuan, mukminah perempuan beriman, kalau musyrikah musyrik, zalimah perempuan yang zalim. Zalimah itu berlaku aniaya. Alimah itu perempuan yang alim, mengetahui ya, berarti pinter lah ya terjemahnya. Sabirah perempuan yang sabar. Ya, baik. Nah, sekarang kita jadikan mufrad Pak nih. Mujtahidatun, mufradnya apa? Langsung begini. Mujtahidatun. Nanti langsung tak marbutah. Begini ya, dimufradkan ya. Hayawanatun. Hayawanatun, hewan ya. Qanitatun. Qanitatun. Makanya nama perempuan biasanya qanita. Qanitatun itu wanita-wanita yang tunduk, Pak, patuh sama robnya, qanitat. Hafizatun. Hafizatun itu adalah yang menjaga. Mufradnya jadi hafizah. Makanya penghafal, ya. Karena orang yang menghafal itu menjaga apa? Menjaga ayat Al-Qur'an ada dalam
otaknya gitu. Makanya hafizat artinya penjaga sebenarnya hafid. Ya. Sholihatun, wanita solehah ya. Kasiyatun itu artinya apa? Wanita yang berpakaian. Ariyatun itu telanjang. Karena ada dalam hadis Nabi, rubba kasiyatun fid dunya ariyatun fil akhirah. Berapa banyak orang yang di dunia berpakaian, di akhirat telanjang. Ya, gitu ya. Atau dalam hadis Nabi, nanti di akhir zaman perempuan itu adalah kasiyatun, ariyatun, ma'ilatun, mumillatun. Itu pakai jamak muannats semuanya. Wanita-wanitanya berpakaian, telanjang, suka gutak-gitak gitu ya, dan rambutnya itu disanggul. Ya zaman sekarang ya, ya, nah itu ya. Ya begitu ya di TikTok tuh Pak Ari terang banget ya katanya. Ya, gitu ya, sampai heboh ya, istri Ustaz juga TikTokan ya, begitu ya. Baik. Karena ya di TikTok mah pasti joget masalahnya ya. Pak guru juga ngajar di TikTok mah kudu joget, oke. Ya gitu ya. Tetap ya. Baik. Shaimatun, wanita-wanita yang saum. Baik, ya. Ya, Ustaz ulang sekali lagi sebelum ke jamak taksir, karena jamak taksir enggak berpola, ya. Baik. Mufrad, musanna. Sekali lagi apa? Mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Ini Bapak harus tahu posisinya. Karena ini rumusnya. Di rumus bahasa Arab itu ada di tangan Pak, di sini. Mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Mufrad menunjukkan satu. Musanna, jamak mudzakkar salim, 3 lebih. Muannats salim, 3 lebih. Jamak taksir, 3 lebih. Mudzakkar salim, laki-laki. Muannats salim, perempuan. Jamak taksir, tidak berpola, tidak baku. Ya, begitu. Baik. Baik. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita ke jamak taksir. Nah, jamak taksir, Pak, lihat. Di ta'rifnya lihat. Jamak taksir huwa, jamak taksir adalah ma taghayyara, sesuatu yang berubah an surati mufradihi, dari bentuk mufradnya. Berubah dari bentuk mufradnya tapi tidak baku atau tidak berpola. Ya, gimana tuh Ustaz taunya? Nah, ini mah Pak, zaman dahulu orang Arab mah melihatnya ke syair, Pak. Ke syair. Karena orang Arab itu syairnya itu hafalan di kepala. Jadi kalau mendengar, oh ini mah zamannya, oh ini, karena ada di syair. Kalau sekarang harus ngelihatnya ke kamus. Kalau yang taksir mah. Kalau jamak muannats salim, mudzakkar salim kan tadi ada polanya, tinggal tambah alif ta. Kalau jamak muannats salim, mudzakkar salim wawu nun dan ya nun gitu. Kalau jamak taksir enggak, harus ngelihat ke kamus. Ya. Kalau para ahli bahasa ngelihatnya ke itu, ke apa? Ke syair-syair. Contoh, waladun, Pak. Lihat, waladun itu artinya apa? Satu anak. Tidak waladuna, Pak. Padahal itu anak laki-laki mananya, Pak? Walad itu sebenarnya ke laki-laki sebenarnya, Pak. Ya. Waladun, zamannya apa? Waladun itu zamannya apa? Auladun. Kalau wildan itu isim jenis, Pak, namanya itu. Ya, wildan. Kayak Salman, Utsman gitu. Nama yang ditambahkan dengan alif nun. Irfan, Wildan, Salman, itu asal katanya salima, selamat. Makanya Salman itu orang yang selamat. Irfan itu dari Arafah, tahu, berarti Irfan lelaki yang banyak tahu. Itu. Gilman. Gulam itu anak. Gilman itu jadi jika anak-anak. Gitu ya. Apa lagi? Nama kita banyak pakai bahasa Arab soalnya. Ya.
Rahman. Rahman itu tulisannya Rahmanu. Rahman. Bukan dari seperti lafaz Allah kan, Rahmanu gitu ya, alif nun. Kalau untuk Allah kan sifat yang mutlak ya, tidak pernah berubah ya begitu. Baik. Contoh yang lain, baitun. Baitun, buyut. Kata orang Sunda mah buyut mah aki Ustaz. Buyutun, rumah ya, banyak rumahnya Pak buyutun itu. Ya. Rajulun, nah, rijal. Dan anehnya jarang di kita nama anak itu dengan mufrad Pak, pasti jamak kata Ustaz juga. Nggak ada namanya rajul, pasti rijal. Oh, kenapa? Karena rijal itu laki banyak, jadi bersatu badannya, wanian rijal itu, ya gitu. Tapi kalau untuk badrun, badar, hubungannya Pak Badar ya. Badrun itu artinya apa? Bulan purnama Pak. Artinya apa? Mangga. Bulan purnama. Ustaz minum dulu sebentar ya. Bulan purnama. Baik. Zamannya apa? Nah itu kan kata Ustaz gak berpola, maka kalau gak berpola mah bisa nebak-nebak gitu ya. Budurun. Mirip dengan ini Pak. Budurun. Budur itu Pak, kalau dalam bahasa Arab itu nama untuk perempuan, artinya wanita yang sangat cantik. Satu purnama aja cantik, apalagi purnamanya banyak, makanya budur. Ya, budur. Ya. Harusnya Pak Badar itu nama anaknya perempuan budur Pak. Jadi Badrun bapaknya sendiri, tak anaknya mah budur, gitu ya. Ya. Cuma di kita sok dilalandihan, Pak Badar mah badur, gitu ya. Padahal Badrun itu artinya bulan purnama. Itu maknanya ganteng, cantik gitu, Badrun itu ya. Cuma dalam bahasa Arab, kalau bulan cantik Badrun itu gantengnya cantiknya lebih ke perempuan daripada ke laki-laki, budur itu. Ya, gitu. Daftarun. Buku. Zamannya dafatir. Di kita mah daftar teh mendaftar, melakukan proses ya, registrasi. Pada daftarnya itu tempat mencatatnya disebut daftar, gitu ya. Yang kedua, daftar itu kadang maknanya list di kita mah. List ya, list yang harus dilakukan daftarnya. Ya. Baik. Kemudian rasulun. Rusulun. Jadi Pak, kalau jamak taksir polanya bisa ditambah, bisa dikurangi, tergantung bagaimana orang Arab dulu biasa melakukannya. Jadi jamak taksir mah kembali kepada komus atau kembali kepada syair-syair orang Arab, ya, begitu. Masjidun, masajid. Lihat Pak contoh yang di bawah. Ra'sun, kepala. Zamannya apa? Ru'us. Rijlun, kaki. Zamannya arjul. Ainun, mata. A'yun, zamannya tuh Pak. Batnun, perut. Zamannya butun. Kitabun, buku. Zamannya kutubun. Asadun, seekor singa. Kalau singanya banyak, usud. Usud, ya, usud. Yaumun, satu hari. Zamannya ayyamun, berhari-hari. Syahrun, bulan, berbulan-bulan. Ashurun. Wajhun, wajah. Aujuh. Tapi ketang ini yang pas wajhun itu kalau artinya wajah, zamannya wujuh Pak. Wajhun itu tergantung arahnya. Kalau wajah biasanya zamannya wujuh. Wujuhu yawma idin nadhirah. Kalau aujuh
Kalau aujuh wajhun itu dalam pengertian apa? Pendapat. Kan? Pandangan ya, pendapat pandangan gitu. Jadi dia menghadapnya kemana pendapatnya gitu ya. Nah itu aujuh maknanya ya. Tapi kalau wajah kita itu wujuh gitu itu. Ya makanya bahasa Arab mah detail banget Pak. Kata Ustaz juga. Jadi walaupun sama gitu ya, tapi untuk bahasa-bahasa tertentu sangat detail gitu ya itu. Kenapa makanya bahasa Arab digunakan sebagai bahasa Al-Qur'an, saking detailnya. Ya. Dan bahasa Arab mah bahasa pangjujurnya, Pak. Ya. Punten, Pak. Bahasa yang paling tidak jujur itu bahasa Inggris dan bahasa Rusia. Bapak lihat aja. Bahasa Rusia diajar hurufna kan dieur, pan hurufna terus dieur abi diajarna. Sahabat teh aduh hurufna teh kumaha ieu teh ya. Tapi ketika hafal huruf sesuai gitu, tapi hurufnya lieur. Kalau bahasa Inggris mah tanya ke Pak Eri dan ke Pak Cucu, teh jalujur bahasa Inggris mah ya. Nah, gitu ya, bisa dibaca A, bisa baca U, bisa baca O, tergantung ya. Tergantung mendengar. Kalau bahasa Arab apa yang tertulis itu yang dibaca, itu aja. Gitu ya. Jadi apa yang tertulis memang karakter orang Arab itu jujur, Pak. Di orang Arab itu pun mabok biasa. Ngebunuh biasa zaman dulu ya, tapi jujur mah karakter gitu, Pak. Gitu. Jadi zaman jahiliyah zaman dulu ngebunuh biasa, main perempuan biasa, tapi jujur gitu, Pak. Makanya ketika Islam datang, nah Islam yang memperbaiki gitu. Makanya tidak heran kan dulu ada pemuda yang berzinah datang sama Nabi ngaku kan, ada yang perempuan berzinah ngaku sama Nabi. Karena apa? Jujur. Memang bahasa Arab itu mengajarkan jujur. Apa yang tertulis itu yang dibaca, gitu ya itu. Demikian, Bapak-bapak, ada yang ditanyakan tentang yang jadi mufrad, mudzakkar salim, jamak taksir. Sekali lagi harus hafal soalnya. Ini soalnya kuncinya di sini. Mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Gitu ya. Pak Asep ya. Mufrad, musanna. Jadi dari sini udah apa terjemah ya? Mufrad artinya apa? 1. Musanna, jamak 3 atau lebih. Ya. 3 juga bagiannya. Mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Ya, gitu ya. Ya. Jadi sangsu terjemah. Kadang punten Pak, Ustaz ngajar bertahun-tahun ilmu nahwu di pesantren, kadang kalau gurunya di awal salah ngajarkan pasti ngahulang duit kamu alimin genan. Sampai di kampus kan ngahulang kan mufrad musanna. Padahal rumusnya simple. Ini. Jadi Allah itu sudah menciptakan bahasa Arab itu sesuai dengan ini. Bahkan nanti kalau kita mengi'rab ke depannya tangan ini berfungsi ini, Pak. Gitu. Ini berfungsi untuk menerjemahkannya. Gitu ya. Jadi Allah sudah menciptakan tangan kita sebagai kalkulator bahasa Arab sebenarnya ya. Gitu. Memudahkan kita untuk paham bahasa Arab. Jadi kalau ada yang mengatakan sulit, nah itu masalah pemikirannya ya, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan insya Allah. Ramadan apakah nanti pada Isya begitu ya? Setelah tarawih atau nanti setelah sholat subuh ya? Karena Ustaz, punten Bapak-Bapak sebentar ya, Ustaz kayaknya tidak mengizinkan dulu untuk kuliah subuh untuk anak-anak. Ya, masih agak rawan gitu ya, bukan apa-apa gitu. Anak-anak itu rada susah diutur. Mungkin nanti dipakai oleh bapak-bapak lah untuk tadarus dan untuk belajar nahwu nanti bisa ya. Mungkin nanti mah Ramadan mah setiap hari Rabu pagi gitu. Kamis pagi misalkan gitu. Pada subuh. Kan pada subuh langsung diajar nahwu, langsung kieu ngahulang gitu ya. Boleh nanti kita diskusikan lah ya, mulai kapan terserah. Gitu ya, mangga ya. Tapi enaknya pada tarawih betul lamun tunu teh langsung ngopi. Ya Mas ya. Jadi tidak ada alasan. Hari subuh mah udah sahur terus nahwu lieur deh gitu ya, insyaallah. Willy langsung keluar di masjid lapar sana Ustaz. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.